Dari objek wisata Bedugul, kita akan mengajak pemirsa ke wilayah Bali bagian utara, yakni Kabupaten Buleleng. Kabupaten dengan ibu kotanya Singaraja dulunya merupakan pusat pemerintahan sebelum dipindah ke kota Denpasar. Pada zaman Belanda, kota Singaraja lebih dikenal dengan kota pelabuhan. Di pelabuhan inilah dulunya tempat bertemunya serta bersandarnya kapal-kapal dari berbagai negara maupun daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya pelaut dari suku Bugis. Masuknya suku Bugis di Kabupaten Buleleng memiliki peranan besar dalam perkembangan umat Islam di daerah ini. Mereka yang dulunya datang dan berdagang akhirnya tinggal dan menetap di kawasan ini. Guna memenuhi sarana ibadah, masyarakat Bugis mendirikan masjid. Masjid pertama didirikan yakni Masjid Keramat atau orang sering menyebutnya dengan Masjid Kuno. Cerita berdirinya Masjid Kuno itu agak sedikit urban legend sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu tahun pertama masuknya Islam di sini itu kisaran tahun 1654 melalui pelabuhan Sunda Kecil. Waktu itu ada ekspedisi Sunan Prapen. Nah, pada masa itu ketika itu Sunan Prapen itu ingin mencari tempat agar bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah itu kan dibutuhkan 40 orang minimal kalau di umat muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah beliau itu perahunya bersandarlah di Tukat Buleleng yang sekarang berdiri Masjid Kuno tersebut. Nah jadi dia itu istilahnya kalau dulu di sana itu hutan tieng itu bambu. Bambu itu dibat-bat agar bisa mendapat sekelempat tempat untuk sholat 40 orang. Nah ternyata ketika dibabat hutan bambu itu di tengah itu sudah ada mimbar. Nah, sudah ada sebuah mimbar. Dan ada konon katanya ada 4 pohon kelapa yang batangnya itu melengkung, seolah-olah membentuk atap. Nah, makanya didirikanlah masjid tersebut menjadi nama Masjid Kuno Keramat Singaraja. Masjid Kuno Keramat menjadi saksi bisu peradaban Islam di bumi Panji Sakti. Masjid ini berdiri kokoh di kota Singaraja, tepatnya di wilayah Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Masjid ini dipercaya sebagai masjid tertua di Buleleng, sebab diperkirakan telah berdiri sejak masa kerajaan Buleleng pada tahun 1654 Masehi. Nah kaitannya dengan Masjid Agung Jami Singaraja, karena di masa tahun 1830 ketika salah satu adik kandung Raja Buleleng pada saat itu namanya I Gusti Kurah Jelantik Jelegi. Nah, beliau merupakan mu'alaf di Masjid Kuno Keramat Singaraja dan sekaligus pengurus. Sempat umat muslim yang ada di sini itu mengadakan wacana untuk pendirian masjid baru yang lebih besar. Karena pada masa itu di tahun 1830, populasi umat muslim di Kampung Bugis, Kajanan, dan Kampung Baru itu sudah semakin banyak. Jadi dibutuhkan tempat untuk mengadakan sholat besar, seperti Id dan sholat Jumat khususnya. Nah karena Masjid Jambi ini dari tahun yang sama di 1654 itu sebenarnya saudagar-saudagar yang mampir di Sunda Kecil itu sering menggunakan tempat ini untuk sekelepat sholat. Nah dengan dasar itulah mereka itu berani memohonkan ke Raja Buleleng yaitu I Gusti Ngurah Jelantik Polong pada masa itu yang menjadi raja memohon untuk bisa didirikan masjid di tempat ini. Dan alhamdulillah di tahun 1835, 5 tahun setelah itu barulah masjid ini mulai dibangun, didirikan. Dan bertahan hingga sekarang. Pemirsa, inilah Masjid Agung Jami yang merupakan masjid terbesar yang ada di kota Singaraja. Masjid ini terletak di Kelurahan Kampung Kajanan, Kabupaten Buleleng. Konon di dalam masjid ini terdapat musyaf Al-Quran yang ternyata ditulis langsung oleh kerabat Raja Buleleng bernama Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi yang telah memeluk agama Islam. Bagaimana sejarah terbentuknya Masjid Agung Jami? Mari kita telusuri. Masjid Agung Jami dibangun pada tahun 1830 Masehi. Pembangunan masjid ini langsung di bawah pengawasan Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Jelantik Polong. Mengingat beliau beragama Hindu, maka untuk mewakili raja diberikan kepercayaan kepada salah seorang kerabat raja yang telah memeluk agama Islam, yaitu Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi, dan didampingi tokoh masyarakat setempat yakni Abdullah Mas Cati. Dibangun yaitu 1830 sampai 1850, sangat lama karena di pertengahan pembangunan ini terjadi gejolak, yaitu waktu itu Belanda datang
untuk menguasai Bali dari arah utara. Terus raja yang membantu pembangunan ini beserta Abdullah Masketi yang menjadi kepercayaan raja yang juga mengawasi pembangunan masjid ini, itu ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Melayu di Padang. Sungguh besar pada saat itu perhatian raja kepada umat Islam. Menjelang penyelesaian pembangunan masjid pada tahun 1860 Masehi, diberikanlah salah satu pintu gerbang puri untuk dipasang sebagai pintu gerbang masjid. Pintu gerbang yang berukir ini merupakan bukti betapa harmonisnya hubungan kekerabatan umat Muslim dengan Raja Buleleng yang beragama Hindu. Raja memberikan banyak hadiah kepada Masjid Jami dan warga, khususnya warga Muslim. Jadi yaitu salah satunya pintu, mimbar yang ada di belakang saya, dan ukiran-ukiran itu semua diukir oleh pesuruh dan tukang-tukangnya puri lah. Jadi ada seperti dulang itu, seperti sesembahan itu, filosofinya adalah raja mempersembahkan yang dia punya. Soalnya pintu puri dan semua yang ada di puri itu dipindahkan ke sini. Jadi memang raja itu benar-benar ikhlas dan sangat toleransi, bijaksana kepada umat Muslim yang ada di Kelurahan Kampung Kajanan dan Masjid Jami ini.